Baik anak-anak, kita bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Sekarang kita akan bicarakan tentang alat reproduksi pada manusia. Mari kita simak bersama-sama. Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Jadi, mengapa manusia itu bereproduksi, bagaimana caranya, bagaimana awalnya, itu akan kita pelajari berikut ini. Mengapa manusia perlu bereproduksi? Nah, menurut anak-anak, mengapa manusia itu perlu bereproduksi? Bagaimana jika manusia tidak bereproduksi? Pasti jawabnya untuk mempertahankan keturunannya. Jadi manusia itu bereproduksi karena untuk mempertahankan keturunannya. Agar tidak apa? Agar tidak punah. Nah, ini misalnya ada bapaknya dari keluarga ibu, kemudian ibunya. Kemudian jika terjadi pernikahan, maka akan menghasilkan keturunan, yaitu anaknya. Nah, ini keluarganya. Nah, keluarga dan keturunannya jika udah tua seperti ini. Di pertamanya hanya sendiri-sendiri, kemudian mempunyai keturunan ini. Nah, ini sudah menjadi satu keluarga. Yang pertama berdua, kemudian punya anak. Seperti anak-anak di rumah juga begitu, mempunyai silsilah. Jadi ada bapak ibunya, kemudian ada anaknya. Kebetulan kalau ibu hanya satu, kalau anak-anak mungkin ada yang berdua, ada yang bertiga, dan seterusnya. Artinya keturunan ini untuk apa? Untuk mewakili, artinya biar tidak punah. Nah, bagaimana sistem reproduksi pada manusia itu? Tadi, untuk mempertahankan jenisnya, maka setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Mengapa di sini setiap makhluk hidup? Artinya setiap benda yang hidup itu akan melakukan reproduksi, perkembangbiakan. Tetapi masing-masing cara perkembangbiakannya tentunya berbeda. Nanti kita akan pelajari itu. Sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Apa fungsi dari alat kelamin jantan pada laki-laki atau laki-laki dan betina pada perempuan? Bagaimana proses terbentuknya janin? Berarti akan kita pelajari karena pada manusia. Mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Nah, mari kita simak bersama-sama. Pertama, anak-anak harus paham tentang peta konsep ini, yaitu tadi dari pria dan wanita mempunyai sistem reproduksi. Kemudian pria ini terdiri atas reproduksinya itu ada testis, ada vas deferentia, dan penis. Di testis akan menghasilkan yang namanya sperma. Nah, kalau pada wanita itu terdiri dari ovidum, kemudian uterus, dan vagina. Pada ovidum menghasilkan ovum. Nah, ketika sperma dan ovum itu bertemu, maka akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, pembuahannya terjadi di mana? Terjadinya akan ketemu di yang namanya tuba fallopi. Nanti anak-anak akan lihat. Kemudian akan berkembang menjadi embrio di dalam rahim. Nah, tentunya pada alat reproduksi itu dapat juga mengalami beberapa penyakit, kelainan penyakit. Jadi antara pria dan wanita harus dijaga kesehatan organ reproduksinya agar tidak terjadi penyakit. Ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari nanti juga sampai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Peta konsep inilah yang harus anak-anak tahu bahwa pada pria itu ada testis, vas deferens, penis. Testis itu menghasilkan sperma. Pada testis terdapat hormon testosteron.
Nah, hormonnya laki-laki itu testosteron. Kalau perempuan hormonnya progesteron dan estrogen. Nah, itu harus difahami ya. Nah, kemudian sistem reproduksi pada wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Jadi kalau ibu tanya di manakah tempat dihasilkannya ovum, maka jawabnya adalah di ovarium. Yang kedua, setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini ibaratnya terminalnya, di mana sel telur itu menunggu sperma di situ. Sehingga nantinya ketika sperma sudah matang, sudah siap untuk dibuahi, maka akan menuju ke tuba Fallopi. Sperma itu banyak banget, jutaan. Nah, yang akan menang hanya satu gitu, yang hanya menang hanya satu. Tetapi mungkin ada juga dua sehingga akan terjadi yang namanya bayi kembar seperti itu. Kemudian kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Kemudian leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Jadi tempat keluarnya bayi. Nah, ini anak-anak alat reproduksi pada wanita tadi yang Ibu bilang, ini serviksnya, ini vaginanya, kemudian ovarium tadi di sini. Nah, kemudian tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu di saluran ini. Jadi ketika sudah matang, ovarium ini matang, kemudian terjadi pembuahan, maka di sini nih. Nah, dibawa ke tuba Fallopi. Oke. Jadi anak-anak akan ada di sini uterus rahim ini selama 9 bulan 10 hari normalnya ya. Nah, kemudian alat reproduksi pada wanita ini. Ovarium atau indung telur berfungsi menghasilkan sel telur terletak di sisi kanan dan kiri uterus, ukurannya kurang lebih sebesar buah anggur. Oviduk atau saluran telur atau disebut dengan tuba Fallopi tadi berfungsi sebagai saluran yang dilalui sel telur atau ovum dalam perjalanannya dari indung telur menuju rahim dan berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi atau juga sebagai tempat bertemunya sperma dan sel telur. Jadi kalau anak-anak ulangan ditanya sama ibu, di manakah tempat terjadinya fertilisasi, maka jawabnya boleh di oviduk, boleh saluran telur, atau tuba Fallopi, itu satu nama. Ya. Kemudian uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Tempat tumbuh dan berkembangnya embrio itu di rahim. Kemudian vagina atau mulut rahim berfungsi sebagai lubang keluarnya janin pada proses kelahiran dan tempat masuknya sperma. Nah, ketika wanita sedang hamil, maka tali pusat menyalurkan zat dari plasenta ke embrio, memberikan makanan, ya. Kemudian dan sisa metabolisme dari embrio ke plasenta dikeluarkan. Amnion itu cairan ketuban melindungi embrio dari guncangan. Jadi di dalam perut itu ada yang namanya cairan ketuban. Nah, fungsinya untuk melindungi dari guncangan. Jadi anak-anak guncang ke sana sini itu tidak akan terbentur karena sudah ada cairan amnion ya. Begitu bersyukurnya kita kepada Allah bahwa Allah sudah menciptakan sebegitu bagusnya, sebegitu sempurnanya untuk tempat bayi yang akan lahir ya. Proses fertilisasi atau pembuahan ini, ketika ovum telah matang, maka ovum keluar dari ovarium menuju uterus. Kemudian proses pelepasan ovum dari ovarium disebut tadi ovulasi. Dalam perjalanan ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi, maka ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut dengan fertilisasi.
Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Dan jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Itulah keajaiban yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sistem reproduksi pria ini. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Nah, ini organ-organ penyusun sistem reproduksi pria. Mulai testis, fungsinya menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Skrotum, kantong yang di dalamnya terdapat testis. Tubulus seminevirus, saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Sel interstial, penis, alat kopulasi, fasa deferensia, menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ductus epididymis, epididymis ini untuk penyimpanan sperma untuk sementara waktu. Kemudian ada kantong sperma, ini tempat menampung sperma. Kelenjar prostat dan kelenjar Kauperi menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Itu pada kelenjar prostat atau kelenjar Kauper. Oke. Nah, ini alat reproduksi pada pria tadi ya. Ada kantung kemih, anak-anak ingat fasa deferensia, ini uretra, ini penis. Kemudian ada ureter, vesika seminalis, saluran ejakulasi, kelenjar prostat, testis, di sini testis penghasil sperma, penghasil hormon testosteron maksudnya. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sukses dan sampai jumpa. Semoga anak-anak selalu menjadi keluarga yang bahagia di rumahnya, hormati orang tuanya, karena itu adalah sumber dari kalian berada di dunia. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.